Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Di video sebelumnya teman-teman udah nonton progres saya dalam merestorasi atau menyegarkan Yamaha Mio J motor harian saya. Di video kemarin akhirnya dia punya bodi yang baru, akhirnya bodinya seger lagi walaupun nggak pakai bodi ori, kita masih pakai bodi yang replika atau KW, harganya juga terjangkau, tapi nggak apa-apa, sejauh ini masih aman-aman aja. Dan di video kali ini saya pengen ngebahas lagi soal part lain yang mungkin akan saya pasang di Mio J saya, yaitu shock breaker teman-teman. Sebenarnya shock breaker standarnya sih sejauh ini yang terpasang di motor tuh aman-aman aja, masih oke lah gitu ya, rasanya begitu-gitu aja. Dan kemarin waktu pas saya lagi browsing beberapa aksesoris atau part untuk motor saya nemu shock breaker yang menarik buat saya, yaitu ini dia teman-teman. Ini adalah Yoko JLT 184. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah main motor dari sekitar tahun 2000-an juga brand Yoko itu nggak asing ya teman-teman. Jadi emang udah ada dari dulu. Dan shock breaker ini, si tipenya yang JLT 184 ini tuh harganya terjangkau banget teman-teman. Harganya itu nggak sampai 200.000. Nggak sampai 200.000 tapi dapat shock breaker yang menurut saya tampilannya keren. Walaupun secara fitur ya biasa aja sih sebenarnya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Abis ini kita akan langsung unboxing aja untuk melihat barangnya seperti apa dan kelengkapannya seperti apa gitu ya teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman buat yang belum subscribe, boleh pencet dulu tombol subscribe yang ada di bawah ya. Oke, sekarang kita langsung aja buka paket penjualannya si Yoko JLT 184 ini ya teman-teman. Paket penjualan itu sebenarnya simpel banget. Tuh, gini doang ya teman-teman. Tuh kelihatan ya. Jadi saya cuma shock breaker doang, terus sama ada beberapa kelengkapan lain di dalamnya. Nggak terlalu kelihatan sih, nanti kita buka aja. Oke, langsung aja. Nanti shock breaker kita bahas terakhir. Selain shock breaker itu ada kunci, ini buat adjust kekerasan pernya, terus ada baut juga di dalamnya, terus ada stiker, nih ada stiker ya labelnya Yoko lah gitu ya, terus juga ada manual berbahasa Indonesia teman-teman. Ini quick guide aja sebenarnya yang dibuat sama distributor sininya nih, jadi lumayan lah untuk panduan awal untuk setting atau anjuran-anjuran dalam pakai si shock breakernya. Sekarang kita lihat langsung shock breakernya ya. Masih baru, bener-bener masih baru. Saya belum buka sama sekali. Ini baru saya buka. Gini teman-teman, Yoko JLT 184. Ini dia modelnya yang tabung bawah ya. Kenapa saya pilih yang tabung bawah? Karena waktu itu saya sempat consider mau ambil yang tabung atas sebenarnya, cuma katanya kalau buat Mio itu banyak yang harus coak bodi dan saya nggak pengen coak bodi gitu, jadi saya mendingan cari yang tabung bawah. Dan sebenarnya juga untuk tipe JLT 184 ini, si Yoko JLT 184 ini tuh tabung bawahnya ini juga sebenarnya cuma aksesoris, alias dia nggak fungsi. Dia tetap masih ada olinya, dia tetap masih ada gasnya, tapi di shock breakernya doang. Jadi tabungnya ini tuh nggak terhubung sama sekali ke shock breakernya. Ini pajangan doang. Tapi ya lumayan lah buat aksen atau buat nambah kepadatan di daerah kaki-kaki belakang gitu ya. Dan tampilannya juga sejauh ini, kalau menurut saya oke. Ulirnya warna putih, mirip kayak ulir standarnya shock breaker standar si Mio J. Dia harusnya warna putih. Cuma mungkin kalau saya agak kurang suka dengan warna goldnya yang terlalu ngejreng gitu. Nggak bisa dibikin lebih kalem gitu. Kalau dibikin lebih kalem lebih bagus deh kalau menurut saya ya. Atau mungkin tersedia juga dalam pilihan warna tabung yang lain di dalamnya nih. Terus ada aksen tulisan Yoko di pernya nih. Kelihatan ya teman-teman. Lumayan lah gitu. Fitmentnya seperti apa, jujur saya belum tahu dipasang di Mio J saya seperti apa, karena ini ulirnya terasa lebih gede, dan karena saya di belakang itu pelek belakangnya juga pakai pelek belakang yang lebih lebar di 2,5 inci, itu saya belum tahu nih mentok atau enggak. Jadi mungkin saya akan coba pasang dulu
tes fitting dulu, nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kalau gitu teman-teman, abis ini saya akan pasang dulu si Yoko JLT 184 ini ke motor saya, dan belajar dari pengalaman saya masang bodi di video sebelumnya yang makan waktu lama banget karena memang saya masih baru pertama kali gitu ya. Jadi mendingan kita langsung aja loncat ke bagian setelah terpasangnya ya teman-teman. Yuk. Oke, ini dia teman-teman, akhirnya udah berhasil saya pasang di motor saya di Mio J. Sejauh ini sih aman ya, jadi atasnya tuh nggak mentok, nggak ada yang perlu dicoak, dan di bawahnya juga oke. Dan mungkin yang concern saya lebih ke jarak ini, jarak tabung ini sama spakbor agak deket nih, jadi apakah dia bisa sampai ambles dan kena spakbor saya belum tahu, nanti pasti pakai. Terus juga kalau untuk fitmentnya sejauh ini aman ya, karena tadi saya tuh kekhawatiran saya lebih ke peleknya yang agak mepet di per, karena ini ulirnya lebih gede dan pelek saya tuh 2,5 inci, dan saya juga pakai ban lebar 90 di belakang. Tapi sejauh ini sih jaraknya aman ya, tuh sekitar satu jari, satu ruas jari, jadi harusnya aman, nggak akan mentok atau kegesek. Jadi sejauh ini sih tampilannya jadi lebih oke ya, lebih bagus ya, lebih clean, dan karena pakai ulir per warna putih itu jadi masuk dengan warna bodinya yang emang kombinasi putih sama biru gitu. Nah, jadi habis ini saya akan pakai dulu dan mungkin saya akan ceritain lagi ke teman-teman di video selanjutnya kali ya. Oke, kita balik lagi ke studio. Yuk. Oke, jadi gitu dulu untuk sesi unboxing dan first impression dan pemasangan Yoko JLT 184 di motor Mio J saya. Habis ini saya akan pakai dulu mungkin untuk beberapa saat supaya nanti saya bisa ceritain balik lagi ke teman-teman impresinya seperti apa dan rasanya gimana gitu ya pakai shockbreaker ini. Mungkin di video-video selanjutnya ya. Jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka dan share juga ke yang lain. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa juga buat subscribe supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya Stay dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.